Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maivina Alpionora, NIM 17029159. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Sejarah Euclid. Inilah poin-poin penting yang akan saya jelaskan mengenai Euclid. Yang pertama, profil Euclid. Yang kedua, karya-karya Euclid. Yang ketiga, postulat dari Euclid. Yang keempat, recommendation dari Euclid. Sedangkan yang kelima adalah karya Euclid lainnya. Yang pertama, saya akan bahas mengenai profil Euclid. Tapi sebelum saya masuk ke profil Euclid, saya akan sedikit bercerita mengenai Euclid. Euclid adalah bapak geometri yang terlupakan. Mengapa terlupakan? Ayo simak penjelasan saya berikutnya. Nama Euclid sering dikenal sebagai bapak geometri. Kontribusinya di geometri sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi. Saat misalnya kita di SMP dulu, saat kita belajar konsep titik, garis, sudut, dan lingkaran, kita masih atau merujuk kepada buku The Element yang sudah ditulis oleh Euclid sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Udah lama sekali ya. Nah, kehidupan Euclid tersebut sangat minim catatan sejarahnya. Itulah sebabnya kenapa Euclid disebut sebagai bapak geometri yang terlupakan. Nah, audiens sudah tahu kan? Nah, inilah beberapa data yang diketahui mengenai Euclid. Yang pertama yaitu Euclid itu hidup sekitar 330 sampai 275 sebelum Masehi. Wah, udah lama sekali ya. Siapa yang udah lahir setahun segitu? Yang kedua yaitu ayah Euclid bernama Naucrates, kakeknya yaitu Xenarchus, dan ia lahir di Tirus dan tinggal di Damaskus. Bagi Euclid, matematika itu penting sebagai bahan studi, bukan hanya sebagai alat untuk mencari nafkah. Sehingga pada suatu hari ada legenda yang menceritakan bahwa anak Ptolemy bertanya kepada Euclid. Kira-kira seperti ini pertanyaannya. Apakah ada cara mudah belajar geometri dengan hanya mempelajari proposisi dan postulat? Lalu jawaban Euclid kira-kira seperti ini. Tidak ada jalan pintas menuju geometri. Nah, jawaban Euclid tersebut sekaligus menjadi kutipan terkenal dari Euclid. Euclid menulis sekitar 12 buku dari bermacam-macam ilmu pengetahuan. Tidak hanya matematika, yang terdiri dari yang pertama adalah matematika, yang kedua adalah fisika, yang ketiga adalah astronomi, sedangkan yang keempat adalah musik. Euclid sebagai seorang matematikawan yang besar pada zamannya menghasilkan sebuah karya yang besar, yang monumental, yang diberi nama yaitu sebuah buku The Elements. Inilah beberapa bagian dari buku The Elements yang sudah ditulis oleh Euclid sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Ayo diperhatikan. The Elements merupakan buku pengantar yang meliputi matematika elementer, yang terdiri dari yang pertama ilmu bilangan atau aritmatika, yang kedua geometri, yang terdiri dari bidang datar dan ruang. Sedangkan yang ketiga yaitu aljabar. Perlu kita ketahui bahwa The Elements bukan sepenuhnya hasil karya dari Euclid atau berisi kumpulan hasil karya dari Euclid. Akan tetapi The Elements merupakan kumpulan dari hasil-hasil karya matematisian sebelumnya, ditambah dengan penemuan dari Euclid sendiri. Arti penting The Elements bukanlah terletak pada pernyataan rumus-rumus pribadi yang dilontarkannya. Hampir saja
Semua teori yang terletak pada buku tersebut sudah ditulis oleh orang sebelumnya. Dan semua teori tersebut sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Sumbangan Euclid terletak pada cara pengaturan bahan-bahan dan permasalahannya, serta formulasinya secara menyeluruh dalam perencanaan dan penyusunan buku. The Elements terdiri dari 13 buku yang tersusun berdasarkan tema dan topik. Setiap buku, atau perlu diketahui bahwa setiap buku tersebut terdiri dari definisi, proposisi, teorema, dan terkhusus untuk buku pertama terdapat sebuah postulat. Selanjutnya kita masuk ke buku 1 dari Euclid. Pada buku 1 tersebut terdapat 48 proposisi. Ke-48 proposisi tersebut dikelompokkan menjadi 3, yang mana proposisi 1 sampai 26 berhubungan dengan sifat-sifat segitiga, termasuk 3 teorema kesebangunan. Proposisi 27 sampai 32 berhubungan teori kesejajaran dan pembuktian bahwa jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Untuk mengingat kembali pembuktian bahwa jumlah sudut segitiga 180 derajat itu kita pelajari sewaktu kita kelas 7 SMP dahulu. Selanjutnya, proposisi 33 sampai 48 berhubungan dengan paralelogram yang terdiri dari jajaran genjang, segitiga, dan bujur sangkar. Terkhusus untuk proposisi 47 dan 48 terdapat sebuah teorema, yaitu teorema Pythagoras dan kebalikannya. Selanjutnya, kita masuk ke buku 2 dari Euclid. Terdapat banyak sekali proposisi pada buku 2 tersebut, akan tetapi hanya beberapa yang diketahui. Seperti contohnya proposisi 1. Inilah bunyi proposisi 1 pada buku Euclid tersebut. Bunyinya yaitu apabila dua garis lurus, salah satu garis lurus itu dipotong menjadi sejumlah segmen-segmen garis, maka 4 persegi panjang yang dimuat oleh kedua garis lurus itu sama dengan 4 persegi panjang yang dimuat oleh garis yang tidak berpotongan dan masing-masing segmen. Pada gambar, AD dikali AP ditambah PR ditambah RB sama dengan AD dikali AP ditambah AD dikali PR ditambah AD dikali RB. Bunyi proposisi tersebut masih konsisten dengan hukum distribusi yang terdapat pada hukum dasar aritmatika sekarang ini, yang berbunyi A dikali B ditambah C ditambah D sama dengan A dikali B ditambah A dikali C ditambah A dikali D. Pada buku 2 juga terdapat sebuah proposisi lagi yang diketahui, yaitu proposisi 4. Inilah bunyi proposisi 4 yang terdapat pada buku 2 tersebut, yaitu apabila suatu garis lurus dipotong secara random, maka kuadrat seluruhnya sama dengan kuadrat masing-masing segmen ditambah dengan 2 kali 4 persegi panjang yang dibuat oleh segmen-segmen garis itu. Teorema di samping jika diformulasikan dengan formulasi sekarang, yaitu A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Pada buku 2 juga terdapat proposisi lainnya. Inilah bunyi dari proposisi tersebut, yang berbunyi apabila satu garis lurus dipotong menjadi segmen yang sama dan yang segmen yang tidak sama, maka 4 persegi panjang yang dimuat oleh segmen-segmen yang tidak sama dengan bujur sangkar pada garis lurus antara titik potong itu adalah sama dengan bujur sangkar dari setengah garis itu. Berdasarkan gambar,
Kalau kita misalkan AC sama dengan CB sama dengan A dan CD sama dengan B, maka kalau dituliskan dengan formulasi aljabar sekarang menghasilkan A ditambah B dikali A dikurang B ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat. Selanjutnya mengenai buku 3 dari Euclid. Pada buku 3 tersebut terdapat sebuah proposisi, yaitu proposisi 37. Inilah bunyi proposisi 37 tersebut, yaitu apabila pada suatu titik di luar lingkaran dibuat garis singgung dan garis potong kepada suatu lingkaran, maka bujur sangkar pada garis singgung adalah sama dengan 4 persegi panjang dari seluruh garis potong dan garis potong bagian luar. Selanjutnya, buku 4 dari Euclid. Pada buku 4 tersebut berisi mengenai bangun datar yang dilukiskan dalam dan luar lingkaran, seperti segi banyak dalam dan segi banyak luar lingkaran. Pada buku 5 Euclid, semua proposisi pada buku ini berasal dari hasil karya Eudoxus. Terdapat proposisi yang ekuivalen dengan hukum distributif perkalian, yaitu A dikali B dikali C sama dengan AB dikali C. Selanjutnya, buku 6 dari Euclid. Pada buku 6 tersebut ditemukan proposisi bahwa garis bagi dalam suatu segitiga membagi sisi-sisi di depannya atas segmen-segmen yang sebidang dengan sisi-sisi yang sepadan. Selanjutnya, pada buku 7 Euclid dimulai dengan beberapa definisi tentang bilangan ganjil, bilangan bulat, bilangan prima, bilangan komposit, dan bilangan sempurna. Dan juga berisi proposisi mengenai teori bilangan, yaitu proposisi untuk menentukan pembagi persekutuan terbesar dari 2 bilangan atau lebih. Selanjutnya, buku 8 dari Euclid. Pada buku 8 tersebut berisi proporsi bilangan-bilangan dan dihubungkan dengan derek geometri. Seperti bila diketahui proporsi bahwa A berbanding B sama dengan B berbanding C sama dengan C berbanding D, maka A, B, C, dan D merupakan derek geometri. Selanjutnya yaitu buku 9 dari Euclid. Pada buku 9 tersebut diketahui sebuah proposisi, yaitunya proposisi 14, yang berbunyi sebarang bilangan bulat yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima dengan 1 dan hanya 1 cara. Selanjutnya kita masuk ke buku 9 Euclid. Pada buku tersebut berisi sebuah proposisi, yaitu proposisi 35, berisi formula untuk jumlah n bilangan pertama dari derek geometri, yaitu S sama dengan A dikurang A dikali R pangkat N sama dengan 1 dikurang R. Juga berisi sebuah formula untuk menentukan bilangan sempurna, yaitu apabila Sn sama dengan 1 ditambah 2 kuadrat ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah titik ditambah 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 2 pangkat N dikurang 1 adalah bilangan prima. Maka 2 di pangkat N kurang 1 dikali 2 pangkat N dikurang 1 adalah bilangan sempurna. Selanjutnya, buku 10 dari Euclid. Pada buku 10 tersebut, kebanyakan materinya adalah hasil karya teotetus. Akan tetapi, sudah dilengkapi dan diklasifikasikan dengan baik oleh Euclid. Pada buku 10 tersebut juga terdapat sebuah ekuivalen geometri yang sekarang dikenal dengan nama bilangan irasional. Ada yang masih ingat bilangan irasional? Seperti A plus minus BB, VA plus minus VB, di mana A dan
adalah bilangan terukur. Selanjutnya, buku 11 dari Euclid. Pada buku 11 tersebut berisi proposisi tentang geometri 3 dimensi atau geometri ruang. Euclid mendefinisikan bahwa ruang atau solid sebagai sesuatu yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Dan batas-batas dari solid adalah permukaan atau bidang. Selanjutnya, buku 12 dari Euclid. Pada buku 12 tersebut berisi pembuktian bahwa luas lingkaran adalah sebanding dengan kuadrat-kuadrat diameter-diameternya. Dalam menentukan isi-isi piramid, kerucut, silinder, dan bola, Euclid menggunakan metode reductio ad absurdum. Selanjutnya, buku 13 dari Euclid. Pada buku tersebut, Euclid membuktikan teorema bahwa suatu segitiga yang sisi-sisinya masing-masing adalah sisi-sisi dari pentagon, heksagon, dan dengan peraturan yang dilukis dengan suatu lingkaran adalah suatu segitiga siku-siku. Proposisi lain yang menyatakan bahwa rasio dari sisi-sisi dan diameter bidang beraturan adalah akar 2/3 untuk tetrahedron, akar 1/2 untuk oktahedron, akar 1/3 untuk kubus oktahedron, akar 5 kurang akar 5/10 untuk ikosohedron, dan akar 5 kurang 1/2 akar 3 untuk dodekahedron. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu mengenai postulat dari Euclid. Ada yang tahu apa itu isi postulat dari Euclid? Atau ada yang penasaran apa isi postulat dari Euclid? Isi postulat dari Euclid seperti yang tertera di depan ini. Yang pertama, melalui dua titik dapat dibuat sebuah garis. Yang kedua, dalam satu garis lurus dapat dibuat tak terhingga banyaknya garis-garis lurus secara kontinu. Yang ketiga, suatu lingkaran dapat dilukis dengan sembarang titik dan jari-jari tertentu. Yang keempat, semua sudut siku-siku adalah sama. Sedangkan yang kelima, apabila satu garis memotong dua garis lainnya dan membuat sudut dalam kedua garis itu jumlahnya lebih kecil dari dua sudut siku-siku. Kedua garis apabila diperpanjang akan bertemu pada satu titik, yaitu pada bagian atau arah di mana jumlah kedua sudutnya lebih kecil dari dua sudut siku-siku. Lalu, isi postulat yang kelima ini cukup menjadi kontroversi bagi para ahli dan banyak para ahli membuktikannya. Selanjutnya, kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu combination dari Euclid. Combination dari Euclid berisi yang pertama yaitu hal yang sama dengan yang lainnya adalah sama satu sama lainnya. Sedangkan yang kedua, apabila yang sama ditambahkan dengan yang sama, maka keseluruhannya adalah sama. Yang ketiga, apabila yang sama dikurangi dengan yang sama, maka sisanya adalah sama. Yang keempat, sesuatu yang serupa dengan yang lainnya adalah sama satu sama lainnya. Sedangkan isi combination yang kelima adalah keseluruhan lebih besar dari sebagian. Selanjutnya, kita masuk ke karya lainnya dari Euclid. Euclid tidak hanya menghasilkan sebuah karya yang besar, yaitunya The Elements. Akan tetapi, Euclid juga menghasilkan beberapa karya lainnya. Karya tersebut adalah, yang pertama adalah data, yang kedua adalah division of figures, yang ketiga adalah ponomeno, sedangkan yang keempat adalah optis. Akan tetapi, karya aslinya sudah tidak ditemukan lagi. Dari penjelasan saya sebelumnya, tidak afdol rasanya apabila kita tidak memetik satu atau berapa keteladanan dari Euclid. Keteladanan dari Euclid yang pertama adalah Euclid adalah seseorang yang mempunyai
rasa ingin tahu, dan juga kreativitas yang tinggi, sehingga dapat membuat sebuah buku yang dapat membuka mata dunia mengenai teori bilangan dan juga geometri. Sedangkan yang kedua, yaitu Euclid adalah seseorang yang tidak kenal menyerah terhadap penemuan-penemuannya, sehingga dapat menghasilkan sebuah buku, yaitu The Element tadi, yang menjadi sumber belajar kita selama kurang lebih 2000 tahun. Dari penjelasan saya tadi mengenai tokoh Euclid, semoga memberikan manfaat kepada audiens semuanya dan dapat membuka wawasan kita terhadap tokoh Euclid, dan kita lebih kenal lagi tentang tokoh Euclid, yang mana Euclid itu telah memberikan kontribusi yang besar bagi kita atau di bidang geometri, yaitunya kita masih menggunakan konsep sudut, garis, lingkaran yang telah ditulis Euclid sekitar 300 tahun sebelum Masehi tersebut. Sekian video dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.